Shalom, perkenalkan nama saya Lelis Enriwal Micataneo, kelas A, semester 2, program studi pendidikan agama Kristen, dengan NIM 10120210051. Di sini saya akan membawakan materi Pancasila tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Baik, pada bagian yang pertama, kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama atau satu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cerminan cara berpikir atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menjadi cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi untuk mewujudkannya, sehingga dengan demikian Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini gambaran yang mencerminkan tantangan terorisme. B. Menanya alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terhadap dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai. Yang ke-C, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi
kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yaitu kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara. Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksekutif yang mau menyelenggarakan masyarakat menurut gagasan sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang ke-C, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut ini. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak mengolok atau berlebihan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa mewujudkan bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila sosial bagian 21 dari 31 Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena menyalahgunakan kekuasaan itu yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperhatikan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor internal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut: pertarungan ideologis antar negara-negara superpower, antar Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi sebagai berikut. A. Dimensi realitas, mengandung bahwa makna nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek. B. Idealitas, mengandung cita-cita yang diinginkan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang
merabak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum didasari kehadirannya. Jelas baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi penyelenggara. B. Ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian materi yang saya bawakan. Sekian.